Meski ajaran kepercayaan yang mereka anut telah ada sebelum negara Republik Indonesia berdiri, kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus menempuh jalan panjang agar hak-hak kewarganegaraan mereka diakui sejajar dengan para pemeluk agama-agama resmi yang diakui negara. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang membolehkan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mencantumkan kepercayaan mereka dalam kolom agama di Kartu Identitas Penduduk menjadi babak baru dalam wacana kehidupan keberagaman di tanah air. Mahkamah Konstitusi atau MK pada tanggal 7 November 2017 lalu mengabulkan gugatan 4 warga penghayat kepercayaan, Gai Mehang Tanah, Pagar Demandra Sirait, Arnold Purba, dan Charlim, terkait ketidakadilan yang mereka terima dalam ketentuan penulisan kolom kepercayaan yang mereka anut dalam Kartu Identitas Kependudukan atau KTP. Keluarnya putusan MK dalam sidang gugatan atas pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini memberi jalan bagi para penghayat kepercayaan untuk bisa mencantumkan identitas mereka sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP. Putusan MK dalam hal ini hanya memutus prinsip bahwa para penganut aliran kepercayaan dimanapun di seluruh Indonesia itu tidak boleh didiskriminasi. Kalau mereka merasa selama ini karena undang-undang itu jadi alasan pembenar untuk orang lain memperlakukan mereka diskriminatif, maka hal-hal yang sifatnya diskriminatif itu harus diatasi. Nah, tapi tidak cukup hanya dengan putusan MK. Ini putusan MK itu hanya menentukan prinsipnya. Teknisnya bagaimana itu harus diatur oleh administrasi pemerintahan. Keluarnya putusan MK terkait hak para penghayat kepercayaan ini menjadi babak baru dalam wacana kehidupan keberagaman di tanah air. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, status aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui sejajar di mata undang-undang dengan 6 agama resmi yang selama ini bisa dicantumkan di KTP. Itu kan substansi pengakuan haknya itu yang lebih penting. Nah, dampak dari putusan itu sebenarnya dulur-dulur mengucapkan selamat atas para sedulur-sedulur di luar 6 agama, dan mungkin juga itu ada dukungan dari tidak hanya di luar 6 agama, yang di bagian di agama juga mendukung untuk bagaimana bisa diakuinya dari 6 agama yang selama ini sudah diakui. Itu kami mengucapkan selamat dikabulkannya gugatan itu. Dalam sepanjang sejarah kenegaraan Republik Indonesia, pengakuan terkait agama atau kepercayaan mana yang bisa dicantumkan dalam KTP memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan peresmian agama yang diakui dan harus dicantumkan dalam KTP lahir pada kekuasaan pemerintahan Orde Baru tepatnya sejak tahun 1978. Kala itu, pemerintahan Soeharto hanya memperbolehkan 5 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha untuk dicantumkan dalam kolom agama di KTP. Ketetapan MPR yang menegaskan kalau kepercayaan itu bukan agama. Itu adalah keputusan politik, dan saya kira itu yang dirujuk oleh yang kita baca di koran itu ketidaksepakatan beberapa tokoh, misalnya Kiai Ma'ruf Amin, Pak Din Syamsuddin, yang menganggap bahwa putusan MK itu menyalahi kesepakatan. Saya kira itu merujuk kepada 78. Kesepakatan yang dimaksud itu adalah bahwa kepercayaan itu bukan agama, yang pada waktu itu adalah hasil dari gejolak politik yang dimana kelompok kepercayaan itu sebagai kelompok yang tidak pernah punya daya sebenarnya
kekuatan politik apa-apa, mereka hanya dilindungi untuk bisa survive. Tapi dianggap bukan agama, sehingga para pemeluknya harus memeluk salah satu agama. Nah, pada waktu itulah sejak itulah 78 sampai 98 adalah masa di mana kelompok kepercayaan ini benar-benar diperlakukan ya bukan sebagai warga negara yang merdeka. Pada masa reformasi, jumlah agama yang boleh dicantumkan dalam KTP bertambah seiring diakuinya Konghucu sebagai salah satu dari 6 agama resmi di Indonesia. Pengakuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada undang-undang ini, tepatnya pada pasal 61, juga diatur bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan, kolom agama boleh tidak diisi dan tetap akan dilayani dan dicatat dalam data kependudukan. Stigma pengosongan kolom agama itu melanggengkan stigma bahwa penghayat itu adalah ateis. Jadi kalau misalnya di KTP nggak ada agama ya, berarti dia ateis, misalnya gitu. Jadi undang-undang itu tadi, sekali lagi, pengosongan kolom agama itu melanggengkan stigma itu. Meski dijamin undang-undang, pada prakteknya para penghayat kepercayaan dan keyakinan di luar 6 agama resmi pada masa lalu mengaku mendapat kesulitan dan diskriminasi dalam pelayanan dan pencatatan data kependudukan. Ketika mendapatkan pendidikan agama, anak-anak kami dibedakan dan ada pemaksaan penggiringan untuk mengikuti atau secara teori dan praktek agama-agama yang tidak diyakini oleh anak-anak kami.